Shalom Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah online GBI Maple Park. Kami berharap seluruh jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like, comment, dan share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Maple Park Minggu 20 Juni 2021 akan dilayani oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, disertai perjamuan kudus, premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Reun 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, Shalom.
kita berada, kita percaya kita punya Allah yang baik. Karena itu kita mau bersuka cita bersama, amin. Yang mau bersuka cita, lambaikan tangan kita, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kita punya Allah yang baik, kasih setianya kekal selama-lamanya, amin. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku harinya siapa Bapak Ibu Saudaraku? Hey, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Pujikan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka. Sekali lagi lambaikan tangan kita, katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia memberikan sukacita yang baru buat setiap kita, amin. Oh Engkau baik Tuhan, kami bersukacita karena-Mu. Pujikan bersama. Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Dia baik baik. Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Dia baik baik. Sekali lagi lebih kuat katakan, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Oh, Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Buat setiap musim yang ada dalam hidup kami. Setiap apapun yang kami lalui, kami tahu semua ada dalam campur tangan Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sempurna buat setiap kami Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan Kau sempurna. Percaya kuasa-Mu
Biarlah ini menjadi iman setiap kami Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu Yesus. Dengan iman nyatakan saat ku berdoa. Saat ku berdoa, kuasa. Mari Bapak Ibu sekali lagi nyatakan dengan imanmu saat kami berdoa. Ya Yesus, Kau menyatakan kuasa. Kuasa-Mu bekerja. Boleh kasih sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Kau dahsyat buat setiap hati Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang karena Kau menjaga hidupku, hanya ditentukan oleh perkataanku. Ku menang karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Saja disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sama-sama katakan pujian. Ku yakin saat Kau berfirman, kami menang Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. ku aman karena Kau menjaga, ku kuat saat
kuasa-Mu yang sempurna bekerja dalam kami, melawat setiap kami saat kami ada di hadirat-Mu. Ya Allahku, ya Tuhanku, ku percaya, ku percaya. Sebab bagi Allah tiada yang mustahil, sebab bagimu tiada perkara yang mustahil. Bagi yang percaya, bagi yang berharap, kami percaya bahwa apa yang kami nyatakan dalam iman adalah semua kebenaran firman Allah. Bahwa ketika kami yakin, kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Semua yang kami nyatakan di dalam doa, dalam pujian kami percaya biar kami boleh tidak hanya melihat, tapi kami mengalami semua yang kami nyatakan. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah kami dan Engkau melawat hidup kami. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang berdaulat, kami punya Tuhan yang berkuasa, kami punya Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali bersama saya Edi Wagino. Pertama kali saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Oleh karena perkenannya, saya boleh kembali melayani di GBI Maple Park. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Ferry Iskandar yang oleh kasihnya mempercayakan pelayanan ini lewat Bapak Agus yang menghubungi saya, Bapak Pendeta Agus yang kami kenal juga. Terima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa hari ini saya akan menyampaikan satu tema khotbah yang terambil di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali, kata firman Tuhan, tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dari ayat ini saya memberikan satu buah judul tema, hidup dalam penyertaan Tuhan. Orang yang hidupnya dalam penyertaan Tuhan bukan berarti dia nggak pernah mengalami kekurangan. Orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan bukan berarti dia tidak pernah mengalami sakit penyakit. Orang yang mengalami penyertaan Tuhan bukan berarti dia hidup tanpa masalah. Tetapi orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan, sekalipun dia pernah sakit, Tuhan menyembuhkan. Sekalipun dia kekurangan, Tuhan mencukupkan. Sekalipun dia dalam persoalan, pergumulan, permasalahan, Tuhan memberikan jalan keluar. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yaitu Elia. Mari kita lihat di 1 Raja-Raja 17, saudara. Alkitab mencatat Elia hidupnya disertai oleh Tuhan. Dia bukan sekedar disertai oleh Tuhan, tetapi dia diberkati oleh Tuhan. Alkitab mencatat di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu Kerit itu adalah anak sungai Yordan. Sangat jauh di daerah pedalaman, sangat jauh terhindar dari arah kota. Namun di tempat-tempat seperti itu pun Tuhan sanggup pelihara Elia. Tuhan sanggup sertai Elia. Kita lihat bagaimana waktu dia ada di rumah janda Sarfat. Alkitab mencatat, janda ini dalam makanan yang terakhir berkata, kalau aku kasihkan kepadamu, aku dan keluarga mati. Namun saudara, firman Tuhan berkata kepada Elia, dan Elia sampaikan kepada janda Sarfat ini, dia bilang, jikalau engkau memberikannya kepada aku dulu, engkau, makanan dan tepung
gunung dalam tempayan itu tidak akan pernah habis. Dan saudara, apa yang terjadi? Itulah bukti penyertaan Tuhan kepada Elia. Tuhan menyertai Elia dengan mujizat dan mujizat. Belum sampai di situ, saudara. Anak janda ini mati, saudara. Waduh, janda ini berkata, apakah kau datang ke sini hanya ingin membuat anakku mati? Saudara, Alkitab mencatat Elia sangat susah hatinya. Namun di balik kesulitan dan kesusahan hatinya, Alkitab mencatat dia berdoa sama Tuhan. Dan Alkitab mencatat dia mengalami penyertaan Tuhan kembali. Anak janda Sarfat itu bangkit dari kematiannya dan hidup kembali. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Mari saudara, saya percaya di masa pandemi COVID yang terus menerus dan belum ada ujungnya ini, belum ada selesainya ini, saudara, kita butuh penyertaan Tuhan. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kita lihat di dalam 1 Raja-Raja ke-17 ayatnya yang kedua. Bagaimana kita bisa hidup dalam penyertaan Tuhan seperti Elia. Ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayatnya yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pasal 18 ayatnya yang pertama, di situ juga dikatakan, ya, ada kata firman Tuhan. Tolong dibacakan sekali lagi. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahunnya ketiga. Firman Tuhan kepada Elia. Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau hidup dalam penyertaan Tuhan seperti Elia, poin yang pertama Tuhan mau kita hidup dari apa kata Tuhan. Jangan hidup daripada kata orang, saudara. Ya, Ayub berkata, dulu aku mengenal Tuhan apa dari kata orang. Tapi setelah dia mengalami proses kehidupan yang cukup panjang, proses itu membentuk hidupnya, dan dia berkata, sekarang mataku sendiri menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan itu besar. Dia hidup dari apa kata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, khususnya jemaat GBI Maple Park yang Tuhan kasihi, saya percaya saudara adalah jemaat yang hidup dalam penyertaan Tuhan. Saudara, kita lihat gembala sidang saudara adalah orang yang diurapi, diberkati oleh Tuhan, dan dia selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Itu salah satu ciri tanda bahwa hambanya Bapak Pendeta Ferry Iskandar adalah orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu ketika Daud waktu mau masuk ke kota Kehila, Alkitab mencatat 400 orang itu memberi masukan kepada Daud. Dia bilang, Daud, kami di Yehuda aja sudah cukup sulit, cukup susah. Buat apa lagi engkau menyuruh kami masuk ke kota Kehila? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat saudara, Daud lebih mendengar apa kata Tuhan daripada kata 400 orang itu. Biasanya kita menganggap suara orang yang lebih banyak itu lebih benar. Itu gak selalu benar, saudara. Kita bisa buktikan peristiwa bagaimana Yosua mau masuk ke tanah perjanjian. Alkitab mencatat Tuhan mengirim 12 pengintai, dan yang 10 orang memberikan berita-berita yang kurang baik, yang membuat pengikutnya menjadi takut, gentar, cemas. Tetapi saudara, Alkitab mencatat Yosua dan Kaleb pula memberikan satu masukan yang gembira, sukacita, sehingga mereka dengan semangat memasuki tanah perjanjian dan merebutnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari hari-hari ini kita hidup dari apa kata Tuhan. Jangan dari apa kata dunia ini, sebab imanmu akan tenggelam suatu saat nanti. Mari, poin yang pertama, Elia hidup dari apa kata Tuhan. Poin yang kedua, 1 Raja-Raja yang ke-17 ayatnya yang ketiga. Ayat 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 5 dilanjutkan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Alkitab mencatat
dia melakukan seperti apa kata Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau hidup dalam penyertaan Tuhan seperti Elia, kita hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Hidup taat kepada Tuhan memang tidak mudah. Namun kalau saudara mau melakukannya, engkau akan diberkati oleh Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu hari Petrus sudah mau pulang menjala ikan. Alkitab mencatat di Lukas 5, dia sudah membasuh jalannya, dia ingin pulang istirahat. Namun tiba-tiba Tuhan Yesus datang di tengah-tengah Petrus dan berkata, "Petrus, helakan perahumu sedikit lebih dalam." Alkitab mencatat, Petrus sempat berargumen sama Tuhan. Dia bilang, "Tuhan, sudah semalam-malaman saya bekerja keras. Saya sudah ke tempat laut yang paling dalam, tempat di mana saya menjala ikan, namun tidak ada seekor pun di sana." Namun saudara, Petrus sadar siapa yang menyuruhnya. Akhirnya dia menebarkan jala itu juga. Dan Alkitab mencatat, dia menangkap sejumlah besar ikan, saudara. Saudara, di pandemi COVID-19 yang tahun yang tidak menentu ini, kalau saudara mau taat kepada firman Tuhan, taat melakukan kehendak Tuhan, percayalah, berkat Tuhan itu akan mengalir dalam hidupmu. Berkat Tuhan itu akan datang dalam hidupmu, dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu hari ketika Daud bertanya kepada Tuhan waktu dia mau masuk ke kota Kehila. Dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, haruskah saya masuk ke kota Kehila? Sedangkan 400 orang yang mengikut saya itu berkata, di Yehuda saja sudah sulit, mereka sudah ketakutan, apalagi mereka harus memasuki kota Kehila." Alkitab mencatat, Tuhan berkata kepada Daud, "Aku mau kau masuk ke kota Kehila. Pergilah, rebutlah kota itu." Dan Alkitab mencatat, Daud berkemenangan di sana. Daud mengalami kemenangan di sana. Dia merebut kota Kehila. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan terima kemenangan demi kemenangan. Saudara, poin yang keempat, saudara, kita lihat di 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Ayat 4, "Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Raja-Raja 17 ayat 4 di sana, Tuhan memberikan janji. Kalau kita takut akan Tuhan, dengar-dengaran apa kata Tuhan, Tuhan berjanji engkau akan minum dan makan di sana. Bapak Ibu yang terkasih, ayat yang ke-6 berkata, apa yang dijanjikannya itu digenapi oleh Tuhan. Pagi dan petang Tuhan mengirimkan burung gagak ke sana untuk memberi makan Elia. Saudara, 2000 tahun yang lalu, ya, Elia sudah makan hamburger, saudara. Roti dan daging. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 2015 saya kena serangan jantung koroner. Dokter memvonis saya mengalami 3 penyempitan. 40%, 70%, dan 99% yang paling berbahaya. Waktu itu, saudara, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya klaim janjimu bahwa Tuhan bisa menyembuhkan saya. Apa yang saya harus lakukan? Saudara, Tuhan berjanji 2 hal kepada saya. Yang pertama, Tuhan janji. Tuhan bilang Bilangan 14 ayat 28. Seperti yang kamu lakukan, itu yang aku kerjakan. Saudara, Alkitab mencatat, seperti yang kamu katakan, itu yang Tuhan lakukan. Saya lakukan, saudara, tiap hari. Setiap hari saya olahraga, setengah jam saya jalan. Setelah jalan, saya berhenti, saya ingat janji Tuhan itu. Tuhan mau sembuhkan saya, Tuhan mau pulihkan saya. Saya terus perkatakan. Saya bilang, Tuhan, jantung saya sudah sembuh. Tuhan, jantung saya sudah sembuh. Saya bilang, Tuhan, jantung saya sudah sembuh. Saya sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara, berjalannya waktu, saudara, apa yang terjadi? Alkitab mencatat, janji Tuhan seperti emas yang murni. Ya, Tuhan tidak pernah berdusta. Berjalannya 2 tahun kemudian, saya kateter ulang, saudara, di rumah sakit Harapan Kita. Dan hasilnya, 2 penyempitan pertama hilang, saudara.
Sejarah tidak pernah terjadi orang yang mengalami penyempitan di jantungnya itu bisa hilang total. Tapi saya mengalami itu. 2 penyempitan pertama itu hilang. Yang 99% itu turun, saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin saudara berkata, Tuhan, saya punya orang tua, sudah lanjut usia, dan dia mengalami satu sakit penyakit. Mungkinkah dia disembuhkan? Saya mau berkata, jikalau engkau pegang janji Tuhan, engkau percaya janji Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang tuamu disembuhkan oleh Tuhan, keluargamu dipulihkan oleh Tuhan. Siapapun kau, mungkin hari-hari ini kau sedang mengalami keretakan di dalam rumah tangga. Mungkin engkau belum memiliki keturunan. Mungkin engkau mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin usahamu sedang anjlok hari-hari ini di masa pandemi COVID ini. Mungkin banyak hal yang berjatuhan hari-hari ini di masa pandemi COVID ini. Sekali lagi, pegang janji Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Bahwa Dia akan memberikan kita pengharapan, sukacita, damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, hiduplah dalam penyertaan Tuhan. Orang yang mau hidup dalam penyertaan Tuhan, poin pertama, dia harus hidup dari apa kata Tuhan. Yang kedua, dia harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan poin ketiga, dia harus hidup dari janji-janji Tuhan. Janji manusia seringkali mundur dan maju. Janji manusia seringkali tidak ditepati. Tetapi janji Tuhan, janji yang murni, janji yang tidak pernah diingkari. Percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa janjinya iya dan amin. Bapak Ibu, khususnya jemaat di GBI Maple Park, sekali lagi saya berdoa buat saudara, buat gembala, buat majelis, koordinator ibadah, buat seluruh jemaat GBI Maple Park. Hamba berdoa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya melepaskan berkat. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang susah Tuhan hiburkan, yang tidak punya pekerjaan Tuhan berikan lapangan pekerjaan dalam nama Yesus. Yang susah ekonominya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tuhan berkati gembala sidang GBI Maple Park, Bapak Ferry Iskandar. Tuhan berkati istri dan anak-anaknya, bahkan ladang pengembalanya. Biar Tuhan perluas ke kanan dan ke kiri. Tuhan juga memberkati seluruh pengerja dan jemaatnya berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan kita. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.